Halo bro, aku Faisal M. Nurul Huda. Di sini aku mau menjelaskan step by step kita belajar dari trading dari awal sampai cara entry. Aku akan membahas 5 bab. Yang pertama, fondasi dan mindset. Yang kedua, analisis teknikal. Yang ketiga, setup dan entry. Yang keempat, money management. Dan yang kelima, evaluasi. Yuk, nggak usah lama-lama, langsung aja ke materinya. Ini aku akan membahas sedikit ceritaku di awal bagaimana aku mengenal trading ini. Pernah nggak sih kamu merasa bingung? Punya tabungan, tapi mau diputerin kemana ya? Mau mulai bisnis, tapi waktu sudah habis di tempat kerja. Mau kerja sampingan, badan udah rasanya nggak kuat. Di sisi lain, kita juga mau belajar investasi. Terus akhirnya di otak itu muncul pertanyaan berulang-ulang. Ini uang tabungan mau diputerin kemana ya? Kalau nggak diputerin juga sayang. Tapi kalau salah muterin uang, habis juga resikonya. Hidup di Konoha ini sudah penuh ketidakpastian. Apalagi mencari 19 juta lapangan pekerjaan. Dan itu sebenarnya juga bukan kesulitanmu saja. Aku pun pernah merasakannya. Dari kebingungan itu, aku mulai mencari informasi tentang investasi. Aku mulai belajar saham, lalu belajar reksadana, beli emas batangan, sampai akhirnya aku kenal dunia trading ini. Di awal, tentu income-ku nggak aku langsung trading, Kak. Aku tabung dulu di saham blue chip atau emas batangan. Returnnya cukup kecil sih, cuman sekitar 4-6% per tahun. Ya lumayan ketimbang uangnya diem aja. Tapi dari situ itu aku belajar sesuatu. Gimana caranya investasi, gimana rasanya melihat uang naik turun, dan bahwa uang itu sebenarnya bisa kerja. Gak cuman kita aja yang kerja. Sampai di suatu titik, aku nemukan yang lebih wah, returnnya yang lebih gila-gilaan. Yang awalnya 4-6% per tahun, itu bisa aku dapat 4-6% per bulan. Di sini aku banyak terekspos live trading yang ada di sosial media lah. Ya, menurutku itu sedikit merusak caraku berpikir tentang trading. Aku lihat mereka live trading itu modal $50, dapat $1.000. Aku pikir, wah, cepet kaya nih. Nggak taunya mindset-mindset yang kita mikir bisa cepet kaya, itu malah bikin kita cepet miskin. Namanya juga orang ya. Dari terekspos yang konten trading seperti itu, aku mulai cari-cari informasi tentang trading. Kebetulan market yang aku trading kan saat ini itu forex. Aku coba deposit $50, habis men. Penasaran kan, deposit lagi $50. Jadi berapa? Waktu itu jadi $300. Wah, gila nggak tuh? Namanya otak tuh kena dopamin. Apa kita berhenti ketika kita dapat $300? Tentu enggak. Hasil dari $50 ke $300, QWD $250. Dar, habis lagi. Deposit lagi dari 250 tadi ku masukin 50 lagi. Dar, habis lagi. Sampai 250 tadi itu habis 2 hari. Di sinilah permasalahannya. Aku susah berhenti. Dan itu adalah kesalahanku sih. Ya aku gak menyalahkan siapapun. Karena mungkin mindsetku itu pengen cepet kaya. Gak kerasa sampai sudah ribuan dolar kawan. Waktu itu kira-kira $1.500 kan. Sudah habis. Aku trading kan di situ selama 1 bulanan. Ya namanya orang belajar ya. Di fase-fase tadi itu yang aku masih sering-sering trading gitu, aku merasa kecanduan banget sama yang namanya chart. Setiap hari itu aku hampir selalu liatin chart. Kerja pun gak fokus, nongkrong pun gak fokus, bahkan kemana-mana aku itu bawa tab yang fungsinya hanya untuk liatin chart. Bahkan aku kebangun tengah malam pun, yang aku liatin apa? Chart duluan. Tidur itu loh nggak tenang. Nggak tahu lah. Ini fase-fase kecanduanku yang parah banget, Bro. Di fase-fase itu aku juga nyari teknikal yang holy grail, yang sebenarnya itu nggak pernah ada. Aku coba indikator ini itu, metode itu, pakai pattern ini, rest itu. Ujung-ujungnya aku nggak bisa jalanin itu. Aku nggak bisa konsisten. Dan ya balik lagi.
MC lagi. Nggak ada yang namanya holy grail dalam trading itu. Semakin aku cari, semakin aku tua. Aku juga sadar, teknikal yang terlalu ribet itu ternyata nggak bisa kita jalan. Dalam trading, kita butuh konsisten. Konsisten butuh teknik yang simpel. Semakin kita melihat itu menurut kita sebuah teknik itu tadi ribet, kita nggak akan bisa jalanin itu secara konsisten. Dari situ sebenarnya aku udah sadar, trading itu tentang probabilitas, money management, dan konsisten kita menjalani sebuah teknik itu tadi. Kebanyakan orang ketika mereka melewati fase loss beruntun, mereka akan berganti metode, mengotak-atik metode tersebut, sampai menemukan yang menurut dia perfect. Padahal nggak ada yang perfect, karena mereka sebenarnya nggak memasukkan loss beruntun ke dalam sistem trading mereka. Mereka menganggap bahwa teknik yang mereka jalankan itu salah. Trading itu peluangnya 50-50. Profit atau loss, buy atau sell. Jadi, semisal nih, kita dikasih modal $1.000. Kita pakai flip coin aja. Kalau angka buy, kalau gambar sell, kita flip itu setiap hari. Satu hari, satu kali entry dengan resiko 1%. Apakah kita MC? Nah, aku yakin sih nggak akan. Waktu itu aku lalu mikir, wah iya juga ya. Kok bisa ya trading itu resiko 1%? Kok bisa nggak MC? Padahal metodenya itu ngawur, pakai flip coin. Kok bisa aku yang trading seperti ini itu malah MC? Masalah trader pemula itu sebenarnya bukan nggak pinter dalam menganalisa, bukan. Mereka hanya nggak kuat untuk menjalankan sebuah sistem itu secara konsisten. Di market itu wajar, ada yang namanya loss beruntun, kadang TP beruntun juga ada. Biasa aja. Dari semua ini sebenarnya bisa kita ambil kesimpulan bahwa trading itu game yang tidak ada batasnya. Game yang kita tidak tahu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Salah satu-satunya cara kita bermain di game tersebut adalah untuk bertahan. Bagaimana agar kita itu nggak sampai terjebak dalam permainan ini. Cara bertahan dalam forex adalah menggunakan risk management yang baik. Dan naikkan sedikit saja probabilitasnya. Dan naikkan sedikit saja probabilitas kita setiap kali entry. Yang mungkin kalau pakai flip coin 50-50, coba kita naikin jadi 51/49. Dengan RR yang benar, katakanlah 1/1 saja. Kita udah profit 1 dari 100 transaksi tadi.